Tidak, tidak. Benar, benar. Itulah negeri kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan kami condong pada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karunialah kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau masukkan malam pada siang, Engkau masukkan siang pada malam. Engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Engkau memberi rezeki kepada yang Engkau hendaki dengan tidak terkiranya. Ya Allah yang Maha Agung, Engkau muliakan orang yang Engkau hendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau hendaki, dan Engkaulah Maha Bijaksana atas segala hal. Kini kakek itu telah tiada. Sekarang tinggal surau yang tidak ada penunggunya. Sekarang hanya akan menemukan gambaran yang kesuciannya hampir roboh. Orang-orang semakin bodoh. Biang kebodohannya ialah cerita dongeng yang tak dapat disangkal kebenarannya. Hei, apa-apaan sih kamu? Orang lain berdoa, kamu malah menangisnya tidak jelas. Sudah, gak usah nangis lagi ya. Yang sudah berpulang, biarlah berpulang. Kita-kita yang akan menyusulnya nanti. Lebih baik, sekarang kita mempersiapkan bekal untuk pulang kita nanti. Sudah ya, jangan bersedih ya. Malu tuh sama penonton. Maaf penonton, maaf saya memotong tadi. Sebenarnya pertunjukannya belum dimulai. Belum mulai. Iya, tadi itu sambutan awalnya doa. Sudah. Sekarang lebih baik kalian duduk dengan rapi ya. Pemisah. Sekali lagi saya mohon maaf. Begini, saya ingin menyampaikan sepatah kata untuk kalian semua. Kenapa saya ingin menyampaikan sepatah kata? Tentu karena saya khawatir setelah pertunjukan ini nanti bakalan ada protes yang besar-besaran. Maklumlah zaman reformasi. Ini cerita kami adalah sebuah dongeng. Dongeng adalah dongeng. Ya, walaupun dongeng itu terkadang ada kenyataannya. Sekarang mari kita dengarkan dengan hati yang sejuk. Sudah ya, jangan nangis lagi ya. Malu sama penonton.
Tapi kakek itu tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal dunia dan tinggal surau itu tanpa penjaganya. Hanya anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkan apa yang mereka sukai. Perempuan yang habiskan kayu bakar pun sering mencopoti papan dinding lantai di malam hari. Jika kalian datang sekarang, kalian hanya akan menemui gambaran suatu kesucian yang akan roboh. Dan kecerobohan itu secepat anak-anak bermain di dalamnya, secepat perempuan-perempuan itu mencopoti perkayuannya. Dan terutama ialah tidak pernah menjaga apa yang telah dijaganya selama ini. Aduh. Ini kenapa sih kalian ini? Kok malam sedih-sedihan lagi? Tadi kan sudah saya bilang, gak usah pakai sedih-sedihan lagi. Ini kenapa kalian pakai sedih-sedihan? Aduh, kalian ini gimana sih kalian? Negeri kita ini sedang bersedih. Jadi dosa ditambah-tambah lagi sedihannya ya? Ya, gini saja. Gimana kalau kalian kita nyanyi bareng-bareng? Mau? Oke, bagaimana? Musik siap? Siap. Lagunya Aju CD, oke? Oke. Ayo anak-anak, mulai. Ajo Sidi, oh Ajo Sidi, mendongeng di seberang sana, sampai henti berjelajah hingga engkau terpana alamnya. Ajo Sidi, oh Ajo Sidi, karyanya sindir menyindir, menjaga hati saya orang sebelum mengejekannya. Prip. Sudah, cukup. Puas lagunya? Puas. Ayo anak-anak, kita lanjutkan dongengnya. Ayo. Ayo. Suatu masa, hiduplah seorang kakek yang selalu setia merawat sebuah surau. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali setiap Jumat. Sekali 6 bulan, ia mendapatkan 1/4 dari hasil pemungutan ikan emas di kolam itu. Dan sekali setahun, orang-orang mengantarkan fitrah kepadanya. Tapi sebagai garin, ia tidak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau. Surau itu dahulu terlihat sederhana dan kokoh seperti istana yang dipuji dan disucikan setiap orang. Namun sekarang telah berbeda. Sekarang tinggallah gambaran saja, hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkan apa yang disukai mereka. Penduduk yang kehabisan kayu bakar pun sering mencopoti papan dinding lantai waktu malam hari. Jika kalian datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan sebuah kesucian yang bakal roboh. Terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang, yang tidak mau memelihara apa yang tidak dijaganya lagi. Salah satunya ialah Ajo Sidi, orang yang membuat kakek marah dengan ceritanya yang masih disangkal kebenarannya. Namun suatu hari datanglah seorang pemuda desa yang menghampiri kakek itu. Kakek berada di sepanjang surau sambil mengasah pisau cukurnya.
Kakek berada di sepanjang surau sambil mengasah pisau cukurnya. Sudah lama saya tidak sini. Rasa-rasanya surau ini dahulu bagus sejak aku datang. Terlihat kokoh dan sederhana. Kakek, gimana kakek itu? Wah, ternyata masih banyak pisau yang harus aku asah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek sedang apa? Biasanya kakek terlihat gembira saat aku datang. Tapi kenapa sekarang terlihat muram? Kek, itu pisau siapa? Ajo Sidi. Ajo Sidi? Memangnya apa yang Ajo Sidi lakukan kepada kakek? Bilang saja kepadaku, biar ku hajarnya. Hiya, hiya. Siapa? Ajo Sidi. Kurang ajar dia. Kenapa, Kek? Mudah-mudahan pisau yang sudah kuasah tajam-tajam ini bisa menggorok tenggorokannya. Kakek marah sama dia. Marah. Aku sudah tua. Andai saja aku masih muda. Aku tidak ingin imanku rusak karenanya. Bagaimana dia mengatakan itu kepada kakek? Kau kenal padaku bukan? Dari kecil aku sudah di sini. Apakah semua perbuatanku itu terkutuk? Dia mengatakan itu kepada kakek ya? Dia tidak mengatakan aku terkutuk, tapi begitulah kira-kira. Kurang ajar emang Ajo Sidi itu. Ceritakan lagi ke apa yang ia katakan. Kira-kira 5 hari yang lalu dia bercerita kepadaku. Beginilah ceritanya. Di akhirat nanti, malaikat memeriksa orang-orang yang sudah mati. Para malaikat telah menggenggam daftar dosa dan pahala manusia. Orang-orang yang diperiksa itu ada seorang yang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh tersenyum karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke surga. Ketika dilihat orang-orang yang masuk neraka, bibirnya tersenyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang yang masuk surga, ia melambaikan tangannya setelah antrian panjang. Akhirnya sampai pada gilirannya. Siapa engkau? Aku Saleh, karena aku sudah ke Mekah. Namaku Haji Saleh. Aku tidak bertanya namamu. Nama tidak penting. Nama hanyalah panggilan di dunia saja. Apa yang ingin kau tanyakan padaku, wahai malaikat? Apa pekerjaanmu selama di dunia? Aku selalu menyembah Tuhanku setiap hari, setiap malam, dan setiap masa aku menyebut namanya. Selain itu,
aku menjauhi segala larangannya. Selain itu, Tak ada pekerjaanku selain beribadah kepadanya dan menyebut-nyebut namanya. Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segalanya yang ia kerjakan. Tapi ia insaf bahwa pertanyaan yang diantarkan bukan asal bertanya saja. Tentu ada yang lain dikatakannya. Dan wajah yang sudah kuyuh, ia termenung dan menekuk kepalanya. Hawa panas api neraka tiba-tiba menghembus ke tubuh Haji Saleh dan ia menangis. Tapi setiap air matanya mengalir, isap kering oleh hawa panas neraka. Sudah saya ceritakan semuanya, wahai malaikat. tidak ada lagi. Aku selalu membaca kitab-kitabnya. Haji Saleh mencoba merencanakan siasat dengan merendahkan diri dan memuji Tuhan, dengan berharap semoga malaikat bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah tanya kepadanya. Tapi malaikat bertanya lagi. Apakah hanya itu saja yang kamu lakukan? Tak ada lagi. Apakah hanya itu saja yang kamu lakukan? Sudah saya ceritakan semuanya, wahai malaikat. Tetapi bila ada yang lupa aku katakan, aku pun bersyukur karena engkaulah maha tahu. Sungguh tak ada lagi yang engkau kerjakan. Ya, itulah semuanya, wahai malaikat. Kalau begitu, masuk kamu ke dalam neraka. Malaikat, seret dia ke dalam neraka. Haji Saleh tidak bisa melanjuti kata-katanya lagi. Haji Saleh tidak mengerti mengapa ia dibawa ke neraka. Ia tidak mengerti apa yang dikehendaki malaikat daripadanya dan ia percaya malaikat tidak siap. Alangkah tercengangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus merintih kesakitan. Dan ia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya. Karena yang dilihatnya di neraka itu tidak kurang ibadahnya dari diri dia sendiri. Tidak, tidak, tidak. Haji Saleh yang dilempar ke neraka mulai mendekati teman-temannya yang di neraka juga. Saat ditanya, mereka tidak mengerti juga. Bagaimana malaikat kita ini? Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh dan beriman? Dan kita sudah melakukan semuanya, tapi mengapa kita dimasukkannya ke dalam neraka? Iya, kami juga heran. Lihatlah orang-orang yang sedang berdiri dengan kita yang tak kurang dari ketaatan beribadah. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil. Kalau begitu, kita harus meminta kesaksian atas kesalahan kita. Iya, kita harus menemui malaikat kalau ia silap dalam memasukkan kita ke neraka. Benar. Memangnya malaikat mau mengakui kesilapannya itu? Kita temui dulu. Kita protes. Apa kita revolusikan juga? Kita lihat dulu keadaannya. Jika itu, baru kita demo sama-sama. Cocok sekali. Di dunia saja dengan demonstrasi banyak yang kita peroleh. Setuju.
Mereka beramai-ramai berangkat bersama-sama menghadap malaikat dan bertanya kepada malaikat, Ada apa kalian semua datang ke sini? Oh, ini sungguh tidak adil, malaikat. Kami adalah umatnya yang sering menyembahnya. Kami adalah umatnya yang sering beribadat kepadanya. Kami juga sering bersedekah kepada fakir-fakir miskin. Bahkan kami hafal surat-suratnya di luar kepala kami. Akan tetapi, mengapa ia tega memasukkan kami di dalam neraka? Mana janjinya? Janji di dalam kitab itu. Sekarang aku bertanya, kalian di dunia tinggal di mana? Kami tinggal di Indonesia, wahai malaikat. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu. Benar, benar. Itulah negeri kami. Yang tanahnya kaya raya, penuh dengan logam, minyak, dan berbagai hasil tambang lainnya. Benar, benar. Itulah negeri kami. Di negeri yang tanahnya begitu subur, hingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Benar, benar. Itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat. Benar, benar. Itulah negeri kami. Negeri yang diperbudak orang lain. Benar. Sungguh laknat penjajah itu. Yang hasil tanahmu, mereka yang mengeruknya. Benar, benar. Kami tidak mendapatkan apa-apa lagi. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dan kamu selalu berkelahi. Sedang hasil tanahmu, orang lain yang mengambilnya, bukan? Benar, tapi kami tidak mementingkan harta itu. Kami hanyalah umatnya yang sering menyembahnya dan taat beribadat kepadanya. Tuhan memberi kalian negeri yang kaya raya, tapi kau malas, kau lebih suka beribadah. Karena beribadah tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang, sedangkan Tuhan menyuruh engkau beribadah di samping beramal. Kau kira Tuhan suka dipuji? Tidak. Karena itu kamu semua masuk ke dalam neraka. Hai malaikat, bawalah mereka semua ke dalam kerak api neraka. Semua menjadi pucat pasi, tak berani berkata apa-apa lagi. Tahulah mereka sekarang apa jalan yang diridhoi Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian apakah yang akan dikerjakan di dunia itu salah atau benar. Tapi ia tak berani bertanya kepada malaikat. Ia bertanya saja pada malaikat yang mengiring mereka itu. Salahkah menurut pendapatmu apabila kami menyembah Tuhan di dunia? Tidak, kesalahanmu karena engkau terlalu mementingkan diri sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembayang. Tapi engkau melupakan kehidupan sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka kocar-kacir entah kemana. Itulah kesalahan yang terbesar, terlalu egois. Setelah pemuda itu mendengar cerita Ajosidi dari kakek, pemuda itu pulang meninggalkan kakek sendiri di dekat surau sehabis Isya. Hingga pada akhirnya kakek itu ditemukan mati di dekat surau dengan menggenaskan.
membekas goresan gorok darah mengalir di sepanjang leher. Ajo, cepatlah kemari. Kenapa? Ada apa? Kakek bunuh diri di dekat surau. Astagfirullahaladzim. Ini pasti gara-gara Ajo sini. Kakek. Aku akan ke rumah Ajo sini sekarang. Pemuda tersebut pergi ke rumah Ajo Sidi, dan ternyata di rumah tersebut hanya ada istrinya saja. Lalu pemuda bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Ajo Sidi? Ia sudah pergi. Dia tidak tahu kakek meninggal. Sudah. Dan ia menitipkan pesan agar dibelikan kain kafan 7 lapis untuk kakek. Lalu kemana dia pergi? Ia sudah pergi kerja. Kerja? Iya, dia kerja. Ajo Sidi! Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see